7 tips meningkatkan gairah berhubungan suami istri. Ini agak kontroversi ya. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, masih hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan hidup. InsyaAllah kita akan membahas 7 tips gairah meningkatkan hubungan suami istri. Nah, ini dalam Islam meningkatkan gairah dalam berhubungan rumah tangga itu bukan hanya soal fisik, bukan soal seks saja, ya kan? Tapi juga melibatkan aspek spiritual, emosional, dan psikologis. Jadi kalau misalnya berhubungan seks ya, suami istri dalam Islam itu bukan soal fisik saja, bukan soal kelamin, ketemu dengan kelamin saja, bukan ya. Tapi di situ juga ada emosional, spiritual, dan psikologis. Seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, menjaga kebersihan dan penampilan. Nah, banyak suami istri itu tidak menjaga kebersihan dan penampilan. Di depan suami, penampilannya pakai daster, bau-bau gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, sebaliknya suaminya nggak ganteng, nggak pakai minyak wangi gitu kan. Nah, itu di depan suami istri. Ketika pengen keluar jalan baru pakai parfum. Jangan, biasakan. Minimal seminggu sekali lah kita perbaiki. Kenapa Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika biasakan ketika bertemu dengan pasangan, biasakan walaupun masih tidak rutin, tapi biasakan untuk pertama mandi, memakai wewangian, dan berpakaian yang menarik ya. Di depan pasangan bisa meningkatkan ketertarikan, sehingga itu juga bisa menjadi gairah untuk pasangan kita ingin berhubungan intim dengan kita. Kemudian yang kedua, menguatkan hubungan emosional. Nah, ini penting nih. Saling berbicara dengan lembut, penuh kasih sayang. Sayang, sudah siap belum, sayang? Ya kan? Atau sayang butuhnya apa? Ya kan? Rasulullah SAW sangat romantis kepada istrinya. Nah, seperti Rasulullah itu manggil Aisyah itu dengan sebutan sayang. Nah, untuk Anda yang sudah berpasangan, sudah belum manggil sayang ini? Kemudian itu yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga sekarang, meningkatkan spiritual bersama. Jadi bagaimana cara meningkatkan spiritual bersama? Bercerita, ya, sholat berjamaah, membaca Al-Quran bareng-bareng, itu romantis ya. Nah, kemudian sambil berdoa bareng-bareng, ya Allah, hamba bahagia Allah dengan bertemu dengan, masih diizinkan untuk bersama-sama dengan pasangan hamba sampai saat ini. Ungkapkan, buatlah rekayasa untuk spiritualitas hubungan suami istri, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah berdoa. Nah, ini ketika orang berhubungan tanpa doa, maka yang akan masuk dalam hubungannya setan. Hati-hati untuk suami istri yang berhubungan, tidak tahu ilmunya, maka setanlah yang akan ikut dia berhubungan. Maka tak heran banyak orang yang berhubungan, anaknya jadi korban. Anaknya jadi nakal, susah diatur. Kenapa? Karena mungkin ketika berhubungan dia lupa berdoa. Dia lupa meningkatkan spiritualitasnya. Ngaji, sholat seperti itu. Maka doanya seperti ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Nah, sekali lagi saya ulangi. Allahumma. Sekali lagi. Allahumma. Oke. Jannibna syaiton. Oke, sudah ya. Kita gabung. Allahumma jannibna syaiton. 1, 2, 3. Udah? Kemudian yang kedua, wajannabis syaiton. Ulangi lagi. Wajannabis syaiton. Oke. Yang ketiga, ma razaqtana. Jadi ada 3 bagian saja untuk berdoa dalam berhubungan. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannabis syaiton ma razaqtana. Nanti baca aja ya di bawah ini ya. Oke, itu untuk spiritual. Wajib untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak spiritual, takutnya nanti keturunan kita jadi nakal, jadi tidak
taat kepada Allah dan menyebabkan kita masuk neraka karena anak kita nakal, anak kita durhaka, anak kita maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, menjaga sentuhan dan kemesraan sehari-hari. Nah, ini Rasulullah SAW sering mencium istrinya sebelum keluar rumah. Nah, mungkin kalau misalnya bisa diterapkan ya dalam hubungan suami istri ya. Sentuhan kecil seperti menggandeng tangan, memberikan pijatan, atau cepika-cepiki seperti itu penting teman-teman untuk meningkatkan gairah berhubungan. Oke. Yang kemudian yang kelima, membicarakan keinginan dengan sopan. Nah, Islam memperingatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam urusan ranjang. Jadi komunikasikanlah, ya kan. Suami dan istri boleh mengungkapkan keinginannya. Pak, ingin dong. Ya, misalnya itu boleh diungkapkan. Jangan sampai istri kepingin, suami tidak kepingin, tapi istri tidak menyampaikan sehingga tidak jadi hubungan dan istri merasa suaminya cuek dan akhirnya salah komunikasi. Hati-hati. Nah, ini penting yang kelima ini, meningkatkan keinginan dengan sopan. Oke. Yang keenam, menciptakan suasana yang nyaman. Oke, mencoba variasi hubungan. Jadi hubungan ini bukan cuma sekadar antara kelamin dan kelamin saja, bukan. Tapi bagaimana sentuhan-sentuhan, pegangan-pegangan, gaya-gaya, itu kan. Biasanya kan kalau dalam hubungan kan ada berbagai macam gaya dalam berhubungan. Kemudian yang ketujuh, menjaga kesehatan dan stamina. Nah, sering-sering olahraga, jaga pola makan, dan Islam menganjurkan untuk meningkatkan vitalitas seperti makan madu, kurma, habatus sauda, dan susu. Sering-seringlah konsumsi seperti itu. Semua ini dilakukan dalam bingkai kasih sayang dan saling memahami. Jadi untuk kamu yang menonton video ini, semoga bisa lebih belajar lagi dan semoga video ini bermanfaat. Kita ulangi lagi ya, 7 tips untuk meningkatkan gairah berhubungan suami istri. 1. Menjaga kebersihan dan penampilan. Oke. Yang kedua, meningkatkan hubungan emosional. Yang ketiga, meningkatkan spiritualitas. Yang keempat, menjaga sentuhan dan kemesraan sehari-hari, sentuhan. Yang kelima, keinginan, bertanya dengan keinginan. Yang keenam, suasana yang nyaman, ya kan? Ya, suasana yang nyaman itu maksudnya pilih gaya sesukamu, ya kan? Yang ketujuh, menjaga kesehatan dan stamina. Oke, itu yang bisa kita bahas di konten kali ini. Silahkan untuk teman-teman yang suka dengan konten ini, komen dan like dan subscribe, jangan lupa ya. Semoga bermanfaat. Lain waktu semoga Allah pertemukan kita lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.